target-targetnya siapa sih sebenarnya Mas Yur? Mungkin tipikal dari billernya seperti apa gitu? Tipikal billernya banyak, misalnya Contohnya ada kali ya? karakteristiknya pendidikan gitu ya kan, sekolahan, terus ada les-lesan, kemudian ada IPL gitu kan. Halo Friends, kembali lagi di Kupas Bersama. Kali ini kita masih dengan Mas Yurdian nih. Kita masih bahas tentang bersama payment. Bersama payment tadi sudah dijelaskan ada beberapa pihak terkait gitu ya. Ada billing provider atau kita sebutnya biller, lalu ada collecting agent atau kita sebutnya CA gitu ya. Secara simpel mungkin billing provider adalah perusahaan-perusahaan yang memang memiliki tagihan-tagihan nih yang harus dibayarkan oleh pelanggan atau customer-customernya mereka. Tapi itu bisa dibantu dengan cara kita bekerja sama dengan collecting agent, di mana collecting agent ini memiliki titik yang lebih banyak dan mereka bisa membantu nasabah untuk memilih nih kemudahan sesuai lokasi atau domisili tempat tinggal mereka. Nah, mungkin kita akan coba bahas lebih dalam lagi nih Mas Yor tentang arta jasanya gitu ya. Tadi mungkin kalau kita jelasin kita sebut beberapa collecting agent gitu ya. Sekarang mungkin lebih ke arah billernya gitu. Atau nanti dengan skema-skema baru arta jasa apa sih yang disiapkan arta jasa gitu ya. Karena kita tahu juga sekarang billing provider pun melakukan evolusi gitu ya. Bukan hanya collecting agent yang berevolusi. Nah kalau kita tahu nih, kalau kita lihat ya gitu ya, mungkin di websitenya Arta Jasa juga itu beberapa biller besar ya kita sudah bekerja sama gitu ya. Mungkin dari multi finance, dari top 2-nya lah ya kita bisa bilang udah bekerja sama dengan Arta Jasa, lalu energi kayak PLN, PGN juga sudah ada gitu. Nah, apa sih strateginya Arta Jasa nih untuk mungkin biller-biller yang transaksinya jumlah pelanggan atau transaksinya tidak sebesar mereka nih Mas Yur? Segmen biller itu berbagai macam ya. Jadi ada biller yang memang kayak tadi kita ngomongin telco, multi finance itu biller dengan skala besar. Tapi trennya memang biller-biller ke sini itu skalanya makin long tail lah istilahnya. Kecil tapi banyak gitu ya kan. Nah, memang kalau solusinya kita memang sediakan harus dengan pendekatan yang berbeda nih Mas Rizky, bukan seperti biller-biller yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk biller-biller long tail kita sudah siapkan solusinya. Udah solusinya namanya bersama billing Mas Rizky. Jadi sebenarnya dengan bersama billing ini harapannya meminimalisir effort maupun cost untuk satu biller bergabung ke sistem pembayaran. Jadi kita nyebutnya di bersama billing itu bisa implementasi secara instan lah bahasanya, bisa dengan cepat dan murah gitu. Jadi si biller ini ketika dia mau bergabung ke sistem pembayaran gitu, mau pembayarannya bisa dilakukan di collecting agent tadi, mereka bisa self assessment dulu di website kita. Kita juga ada website Mas Rizky namanya bersamabilling.id. Jadi di website itu nanti biller-biller bisa melakukan registrasi, kemudian self register lah istilahnya. Nanti di situ biller-biller yang tadi segmen long tail bisa mendaftar kemudian melakukan istilahnya pengujian sendiri. Kita udah sediakan medianya agar biller-biller yang tadi long tail bisa bergabung dengan cepat dan murah gitu. Ya, jadi bisa dikunjungi BeFriends, teman-teman BeFriends, biller-biller yang misalnya mau dilakukan pembayaran di titik pembayaran tadi bisa mengunjungi website bersama billing.id atau bersama ID. Bersama billing berarti targetnya siapa sih sebenarnya Mas Yur? Mungkin tipikal dari billernya seperti apa gitu? Tipikal billernya banyak, misalnya Contohnya ada karakteristiknya pendidikan gitu ya kan, sekolahan, terus ada les-lesan, kemudian ada IPL gitu kan. Misalnya ada perumahan yang mengharuskan pembayaran tiap bulan gitu kan rutin, atau kos-kosan Mas Rizky. Itu juga bisa. Jadi memang biller-biller yang sifatnya kecil itu bisa kita akomodir dibanding misalnya kan kalau skema sekarang kan transfer harus direkap manual, siapa yang belum bayar gitu ya kan. Nah, kita sediakan bersama billing ini untuk karakteristik biller-biller seperti itu, IPL, pembayaran apartemen kah, pembayaran les-lesan, sekolahan. Jadi memang yang mungkin secara customernya nggak terlalu banyak gitu. Ya, jadi mungkin dari customer base-nya nggak terlalu banyak gitu ya, mungkin hanya ya kayak tadi mungkin IPL ya
satu perumahan mungkin cuma berapa ratus orang gitu ya, mungkin Iya. paling banyak gitu ya, tapi transaksi ini dilakukannya tiap bulan gitu ya, jadi Rutin. berulang. Nah itu diwadahi atau difasilitasi lah dengan Arta Jasa tadi melalui Bersama Billing ya Mas Yuryan. Dan bisa akses langsung ke bersamabilling.id dan nanti juga bisa self register di sana dan juga bisa langsung melakukan uji coba ya Mas Yuryan. Bisa. Siap. Nah itu tadi yang kita memang bicaranya untuk yang mungkin biller-biller yang skalanya tadi customernya mungkin tidak terlalu besar gitu ya, tapi secara rutin. Nah kalau yang sekarang sendiri nih Mas Yur, mungkin yang lagi populer nih kayaknya top up Imani nih, promosi di mana-mana. Terus kemarin juga di QRIS sekarang paling populer kayaknya penggunaan Imani nih. Mungkin bank-bank juga belum terlalu banyak gitu ya permainan di sisi pembayaran ini. Nah kira-kira kalau untuk top up Imani sendiri ada nggak nih Mas Yur di Arta Jasa? Ya ini juga termasuk biller-biller yang lagi tren. Ya, artinya tren itu memang lagi banyak dicari oleh masyarakat untuk top up uang elektronik. Ya Arta Jasa ada Mas Rizky. Jadi Bersama Payment itu punya turunan layanan namanya Bersama Top Up. Jadi memang layanan bersama lagi layanan ya, kita bersama branding ya. dengan bersama. Jadi Bersama Payment punya turunan namanya layanan Bersama Top Up. Bersama Top Up ini layanan yang tujuannya memang melakukan top up. Baik itu uang elektronik gitu kan, uang elektronik yang server base maupun yang card base. Kita saat ini memang masih fokus yang di server base. Jadi uang elektronik seperti kita udah ada OVO, udah ada GoPay, udah ada Link Aja, kita on progress Dana, kita sudah begitu banyak billing provider yang sudah tergabung di layanan Bersama Top Up. Collecting agent juga sudah cukup familiar dan ini masih terus dicari nih Mas Rizky. Jadi ketika kita datang ke suatu bank, ke channel-channel online, ini fitur yang banyak ditanyakan. Dan alhamdulillah saat ini Arta Jasa sudah terhubung dengan berbagai macam billing provider di Bersama Top Up. Iya, berarti Arta Jasa sudah langsung terhubung dengan billernya ya, kita nggak pakai istilahnya kita nggak pakai channel-channel lain lah ya. Jadi secara resmi dan nanti juga mungkin tercatat resmi juga gitu ya, lebih enak di sisi bank. Okay. Dan Bersama Top Up ini kita mudahkan secara implementasi Mas Rizky. Jadi misalnya ketika collecting agent ini sudah ambil fitur dari biller GoPay misalnya, dia mau nambah link aja misalnya. Nah itu kita bikin seminimal mungkin effort di sisi collecting agent, di sisi collecting agentnya. Berarti tidak ada perubahan besar lah gitu ya Mas Yuryan. Jadi tetap kalau nanti tinggal buka, tadi yang pilihan ada Mas Yuryan kan ada banyak gitu. Nanti kalau ada tambahan-tambahan baru ya tinggal didaftarkan mungkin seperti tinggal itu. mendaftarkan lah bahasanya. Iya. Nah itu biasanya paling penting tuh kalau di bank atau di mana gitu ya. Biasanya kan memang perubahan itu cukup besar kan harus dilakukan. Apalagi kan memang dari segi biller Imani ini cukup banyak ya Mas yang terdaftar di Bank Indonesia. Memang tahun ini kita rencananya akan tambah terus. Tahun sebelumnya kita udah fokus di biller-biller yang istilahnya yang besarnya ya Mas Rizky ya. Mungkin tahun ini kita mulai menyasar di segmen yang menengah. Ketika ada penambahan biller itu, jadi collecting agent yang tadi udah tergabung di Bersama Top Up tinggal istilahnya nambah aja tuh Mas Rizky. Iya betul. Kemarin fokusnya mungkin di 5 besar dulu. 5 besar dulu. Setelah kita berhasil, sistemnya juga sudah berjalan dengan normal, baru kita akan tambah lagi dengan imani lainnya gitu ya, yang sudah terdaftar dan diawasi juga harus sama BI gitu ya Bank Indonesia. Siap. Nah tadi kan udah masalah top up, sudah Bersama Billing. Nah yang aku mungkin menarik lagi yang baru-baru apa nih Mas, yang kira-kira yang lagi tren-tren saat ini yang dicari-cari orang gitu? Yang baru itu ada layanan namanya Signal Mas. Wah Signal. Pernah coba nggak Signal? Saya kayak pernah dengar tapi mungkin coba dijelasin dulu sama Mas. Biasanya takut salah ngomong. Jadi Signal itu layanan singkatan dari Samsat Digital Nasional. Kalau udah dengar kata Samsat pasti tahu lah ya untuk bayar apa ya. Betul, Jadi Samsat Digital Nasional ini memang suatu terobosan yang tujuannya nih Mas Rizky, kita untuk pembayaran, istilahnya kita pembayaran tahunan ya, yang sering kita datang ke Samsat tiap tahun itu nggak harus lagi datang ke Samsat. Gitu. Jadi cukup melalui aplikasi, bayar yang bisa melalui berbagai macam segmen collecting agent tadi, kemudian STNK bisa dikirim ke rumah. Oh jadi benar-benar nggak perlu kemana-mana nih? Nggak perlu kemana-mana. Jadi memang diawali dengan pandemi kan ya waktu itu diawali dengan pandemi, ada kebijakan bahwa memang mengurangi mobilitas masyarakat, termasuk yang datang ke Samsat juga dikurangi. Makanya ada terobosan ini dari pembina Samsat yang bekerja sama dengan Arta Jasa. Arta Jasa juga memiliki peran di situ gitu ya. Iya. Jadi gitu. tadi Samsat Digital ya, tadi ya Samsat Digital Nasional ya. Iya. Samsat Digital Nasional ini berarti sebenarnya lebih ke arah pembayaran STNK mungkin ya Mas Yur ya.
Kalau istilah awamnya begitu Mas Rizky namanya. Oke, jadi kan kita tiap tahun biasanya bayar nih ya, tiap tahun sampai nanti kalau aku sih nyebutnya kalengnya mati lah gitu ya, plat kalengnya mati. Jadi ada kita bayar tiap tahun selama mungkin 5 tahun kalau aku nggak salah gitu ya. Dan itu biasanya kalau dulu ya mungkin di Jakarta udah banyak gitu ya, ada yang drive thru, ada yang samsat gerai. Tapi kan kalau misalnya di luar daerah Jakarta mungkin kan masih agak susah gitu ya maksudnya. Nah ini berarti membantu itu juga gitu ya. Jadi orang tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah dengan aplikasi tadi Signal tadi gitu Samsat ya. Digital Nasional. Oke, Dan ini cakupannya Mas Riki sudah 34 provinsi, mungkin tinggal 1-2 provinsi aja yang belum tergabung ke Samsat Digital berarti Nasional. sudah Jadi bisa bayar langsung di situ ya? friends yang di provinsi-provinsi lain, misalnya di NTB atau di Papua, sudah bisa mungkin mencoba layanan ini. Cukup mudah, layanannya cukup di download aplikasinya, mungkin bisa dicoba di iOS ataupun di Android, di download nama aplikasinya Signal. Nanti di situ ada tata cara pendaftarannya segala macam, ikuti tata caranya saja. Nanti kemudian ketika misalnya Mas Rizky nih punya motor, punya mobil, sekarang bulan April gitu ya. Oh, nih habis nih pajaknya di bulan Mei gitu ya kan. Udah dekat-dekat jatuh tempo, Mas Rizky bisa daftar di situ untuk melakukan pengesahan bahasanya, pengesahan STNK-nya, pengesahan dan pembayarannya. Jadi ketika mendekati jatuh tempo, kita daftarin, oh mobil saya mau jatuh tempo nih gitu ya kan, bulan depan. Kemudian masukkan di aplikasi Signal, kemudian dibayarnya di segmen yang tadi itu Mas Rizky, bisa perbankan, bisa channel online, bisa modern retail, itu juga sudah cukup lengkap channel pembayarannya. Oh, jadi yang kita bawa adalah nomor ya, mungkin istilahnya nomor pembayaran gitu ya. Iya, jadi di aplikasi kita hanya mendaftar, nanti dapat nomor, kita pindah ke collecting agent tadi ya. Betul, jadi masih two step payment kita nyebutnya. Jadi kita di aplikasi menerbitkan kode bayar, nanti setelah kode bayar terbit di aplikasi, kita bayar nih misalnya ke perbankan gitu ya, di mobile banking misalnya. Setelah bayar nanti ada 3 dokumen digital Mas Riki yang keluar. Jadi outputnya dari Signal ini juga dalam bentuk dokumen digital. Jadi ada 3 dokumen. Yang pertama ada ETBPKP. Jadi kalau di lembaran STNK itu ada 2 kan ya. ETBPKP, kemudian ada pengesahan. Yang ketiga ada IKD. Jadi ini semua dokumen yang valid, yang sudah ada dasar hukumnya. Walaupun elektronik bentuknya, gitu. Iya, elektronik gitu ya. Jadi nggak perlu misalnya kita tukarkan lagi ke Samsat atau kita print sendiri pun nggak apa-apa. Oke. Gitu. Dan tadi yang menarik ada kata-kata kita tidak perlu datang dan nanti dikirim ke rumah. Itu yang dikirim ke rumah apa tuh Mas Yur kira-kira? Yang dikirim ke rumah itu TBPKP kalau bahasa resminya Mas Rizky. Jadi kalau Mas Rizky lihat STNK Mas Rizky gitu ya, ada 2 lembar kan. Betul. Yang satu itu adalah TBPKP-nya. Jadi yang pajak, nilai pajaknya berapa, kalau ada denda berapa gitu. Itu biasanya ada masa berlakunya juga gitu. Iya, yang setiap tahun diganti Mas Rizky. Kan kalau lembaran yang satu itu kan 5 tahun baru diganti. Lembaran yang satu itu setiap tahun diganti. Nah, lembaran yang satu itu kita nyebutnya TBPKP Mas Rizky. Dan itu launchingnya kira-kira tahun berapa tuh Mas Yur? Itu mulainya baru tahun lalu 2021 bulan Juni. Baru banget ya, belum tahun baru banget. Iya baik. Jadi memang Arta Jasa pun yang terbarunya ini mungkin bisa kita bilang ini sangat membantu juga gitu ya, dengan layanan pembayaran tidak perlu kemana-mana, bisa online, bukti pengesahan juga bisa dikirim langsung gitu ya. Jadi memang Arta Jasa pun berperan nih dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari tahunan yang mungkin dirasa masyarakat agak cukup merepotkan gitu ya, kita harus ke luar rumah ngantri dan segala macam gitu ya. Ya oke. Apalagi di zaman pandemi gini kan kita dibatasi ya. Iya betul. Itu memang sangat-sangat membantu lah. Berarti tadi yang Signal mungkin udah kita bahas gitu ya, kira-kiranya seperti apa gambarannya gitu ya, dan memang lebih ke arah pembayaran tahunan gitu ya. Untuk yang kaleng kayaknya belum bisa berarti ya. 5 tahun belum. Itu memang karena ada syarat gesek ya, masih gesek mesin, pihak polisian masih mencari teknologi yang bisa mengakomodir itulah. Membantu proses itu karena memang harus divalidasi gitu ya. Benar nggak kendaraan ini? Gesek itunya, nomor mesinnya itu masih belum ada teknologi yang bisa menggantikan. Berarti sebenarnya dari Arta Jasa tadi kita udah lihat dari pemaparannya Mas Yurdian sudah banyak sekali nih, dari yang tadi biller yang mungkin menengah ke bawah, yang jumlah customernya juga tidak terlalu besar, kita sudah bisa sediakan gitu ya, dari yang bersama billing tadi. Lalu kita juga sudah bukan hanya bayar tagihan nih, untuk
top up pun kita juga sudah bisa memfasilitasi gitu ya dengan bersama top up. Dan yang terakhir adalah contoh, mungkin ini contoh realnya lah ya. Mungkin kalau dari biller-biller Arta Jasa yang lebih awal-awal mungkin ya tahun-tahun 2000-an yang udah masuk kayak PGN, PLN tadi, terus mungkin juga sekarang yang asuransi yang banyak lah ya, asuransi dan yang besar-besar juga multi finance. Nah, yang terbarunya adalah Signal karena itu membayar tagihan juga yang per tahun kita bayarkan. Nah, mungkin dari 3 itu ada lagi yang mau ditambahin nggak nih Mas Yurdian? Kalau secara tren 3 itu yang paling banyak dicari dan memang itu sangat membantu sih Mas Rizky buat masyarakat saat ini. Oke, berarti nanti kalau misalnya memang ada yang ingin bekerja sama, kita bisa langsung kontak aja ke Arta Jasa gitu ya. Mungkin nanti kita akan jelaskan lebih detail nih terkait kerjasamanya, terkait mungkin nanti nama-nama billernya juga kita bisa sampaikan kalau dia merupakan collecting agent, atau kalaupun dia biller kita bisa juga menyampaikan nama-nama collecting agent yang udah bekerjasama dengan kita ya. Oke, baik. Mungkin setelah penjelasan yang cukup detail dan cukup tadi kita udah sampaikan beberapa hal juga, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan nih sebagai penutup dari podcast kita ini nih. Jadi memang sesuai dengan perannya Arta Jasa ya, kita sebagai switcher di sini memudahkan Mas Rizky, ujung-ujungnya memang memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran gitu ya kan. Tapi dalam konteks kerjasama kita memudahkan baik itu billing provider untuk memperluas titik pembayarannya. Jadi mulai dari segmen yang tadi Mas Rizky cerita, dari yang besar sampai yang long tail kita ada fasilitasnya. Kemudian itu juga dengan collecting agent. Jadi collecting agent yang membutuhkan fitur-fitur pembayaran, mau integrasinya mudah tapi banyak, itu juga kami Arta Jasa juga siapkan solusinya. Jadi baik itu untuk billing provider dari segala macam segmen, dari yang besar sampai yang kecil. Kemudian buat collecting agent yang punya banyak fitur juga bisa berhubungan dengan Arta Jasa gitu. Kurang lebih itu sih Mas Rizky dari saya intinya. Ya, jadi mungkin kita Arta Jasa tetaplah kita bersama-sama untuk berkembang, bersama-sama untuk saling membantu nih ya, bersama-sama membantu juga untuk masyarakat biar pembayaran tagihannya jadi gampang ya Mas. Iya, lebih simpel. Jadi ya banyak opsi lah gitu ya, tinggal nanti pelanggan atau customer akan nyamannya di sisi mana, pembayaran melalui mana, itu silakan dipilih. Baik, We Friends, begitu keseruan di podcast episode ke-8 tentang Bersama Payment Arta Jasa. Dan nantinya kita akan bahas lagi ke depannya terkait dengan produk-produk Arta Jasa lainnya dan solusi-solusi yang mungkin Arta Jasa bisa sampaikan pada podcast-podcast episode berikutnya. Nantikan pembahasan seru lainnya di podcast Kupas Bersama.